Selamat pagi dan selamat sahabat bagi kita semuanya. Tentunya kita sudah melewati sebuah istirahat yang nikmat sekali dari tadi malam hingga pagi ini. Dan saya yakin kita semua sudah datang menghadap Tuhan untuk berdoa dan mengucap syukur pada pagi ini. Sehingga doa itu dapat menyiapkan kita untuk mengikuti kebaktian sekolah Sabat dan kebaktian khotbah pada hari Sabat ini. Saudaraku sekalian, yang akan menjadi judul eh, sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini yaitu penciptaan kejadian sebagai pondasi bagian yang kedua. Dan nanti yang akan berpartisipasi di dalam kebaktian sekolah Sabat, ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Daryl Chiang dari Balikpapan. Kemudian sebuah kesaksian singkat akan dibawakan oleh Hotmaida Limbong dari Bandung. Lagu pujian akan dibawakan The Felicitas dari Jakarta. Dan terakhir nanti di acara kebaktian sekolah Sabat yang akan membawakan ringkasan diskusi sekolah Sabat adalah Pendeta Franklin Satori. Biarlah kiranya perbaktian kita pada hari Sabat ini dapat menjadi sukacita bagi kita semua yang mendengarkan dan menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Baik saudaraku sekalian, kita akan mulai perbaktian sekolah Sabat ini. Kita akan mendengarkan ayat inti dari pelajaran sekolah Sabat kita dan dilanjutkan dengan doa buka. Selamat Sabat bagi kita semua. Ayat inti kita di Sabat yang indah ini terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu indah pada kami di Sabat-Mu yang indah ini Tuhan. Kami sekarang akan memulai acara sekolah Sabat kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati kami selalu Bapa. Inilah doa kami di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk Daryl yang sudah membawakan ayat inti dan mengawali perbaktian kita dengan doa. Saudaraku sekalian, kesaksian pada hari Sabat ini akan dibawakan oleh seorang ibu. Dia adalah sahabat saya dan cukup lama dia bekerja di Yordania setahu saya sebagai tenaga medis. Dan saat ini beberapa tahun dia kembali dan tinggal di Bandung. Dan dia ingin membagikan sepenggal cerita kehidupan yang dia pernah alami. Dan biarlah kiranya kesaksian singkat ini dapat memberikan kepada kita kekuatan dan penyerahan kepada Tuhan. Mari kita ikuti kesaksian yang akan dibawakan oleh Hotmaida Limbong. Perkenalkan, nama saya Ida Limbong. Saya bekerja sebagai perawat di salah satu klinik berbasis Jerman. Untuk bekerja sebagai seorang perawat, kita dituntut untuk mempunyai surat izin praktek keperawatan. Jadi, saya harus mengurus surat izin itu supaya saya bisa bekerja di sebuah klinik. Dan saya harus meminta izin tersebut kepada satu wilayah yang pemimpinnya adalah kepala desa. Pada waktu saya membawa surat tersebut, saya langsung dipertemukan dengan seorang ibu. Lalu ibu ini kemudian membawa surat itu ke dalam ruangan. Tidak berapa lama seorang laki-laki berpakaian putih, lalu rambutnya gondrong, cincinnya banyak, kukunya panjang, dan sepatu koboi datang mendekati saya dengan rokok di tangannya. Dia mengatakan bahwa untuk mendapatkan 2 surat izin ini saya harus memberikan uang sebanyak satu surat 2.500. Waktu itu saya tidak mengerti 2.500 itu apa, ternyata 2,5 juta. Dan setiap bulan saya harus memberikan 10% dari penghasilan klinik sebagai bukti kontribusi terhadap masyarakat.
Bukan hanya itu, saya juga harus meminta tanda tangan persetujuan terhadap masyarakat, dan masing-masing masyarakat saya berikan satu kepala itu 250.000. Jadi waktu itu saya bingung ya, tapi saya bilang, iya Pak, baik, saya akan pikirkan. Lalu saya konsultasi dengan seseorang dan dikatakan, Kak, itu gratis, katanya. Kakak jangan mau kasih apapun, karena memang saya tidak punya pengalaman ya di Indonesia bagaimana mengurusnya. Lalu saya datang kembali. Pada waktu itu saya tidak bertemu dengan kepala desa, saya bertemu dengan sekretarisnya. Saya menunggu sampai jam 2 sore. Waktu itu sekretaris kepala desanya sedang bermain badminton. Lalu setelah selesai, saya tunggu sampai selesai bermain badminton. Dia mendekati saya, lalu dia tanya, perlu apa? Lalu saya kasih tahu, saya yang kemarin Pak begini. Lalu dia bilang, coba kop suratnya diubah ya, jadi kepada kepala desa. Pokoknya saya disuruh untuk memperbaiki isi daripada surat tersebut. Baik Pak, saya melihat bahwa ini adalah sudah titik terang, jadi mungkin akan lebih mudah. Nah, lalu saya tunda waktu itu hari Kamis. Jumat saya tidak datang. Hari Minggu Sabtu saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan supaya dimudahkan langkah-langkah. Kemudian orang tersebut mulai dia mengetik. Lalu dia tanya beberapa pertanyaan kepada saya tentang gelar, apakah benar penulisannya begini. Saya sesekali berdiri menjawab Bapak itu, lalu duduk kembali. Tiba-tiba ada seorang ibu datang. Dia menanyakan, ada kepala desa? Ada, katanya. Waduh, saya langsung berdebar jantung saya kan. Jangan-jangan ada kepala desa, dipersulit lagi ini. Nah, terus tidak berapa lama ada seorang ibu tersebut, ibu yang tanya kepala desa itu, dia langsung masuk ke dalam. Lalu tidak berapa lama waktu Bapak ini ngetik, ada seorang bapak mendekati Bapak ini. Dalam hati saya, aduh jangan sampai Bapak ini mempersulit. Kayaknya Bapak ini dulu kemarin itu ada waktu saya bertemu dengan kepala desa. Pada waktu Bapak ini mulai seperti memberikan kayak interfere gitu terhadap Bapak yang mengetik ini, tiba-tiba masuk seorang ibu. Waktu itu saya berdoa, Tuhan tolong jangan sampai bapak ini membuat Bapak yang menulis surat ini menjadi ragu. Nah, tiba-tiba masuk seorang ibu dengan alasan ibu ini mau membuat KTP. Akhirnya Bapak tadi yang sedang berbicara dengan Bapak yang menulis surat untuk saya ini, dia akhirnya melayani ibu tersebut. Saya langsung lega ya, duh Tuhan terima kasih. Nah akhirnya Bapak yang tua ini dia mulai mengetik semua apa ya, sesuai dengan apa yang kertas saya kasih. Lalu dia tunjukkan kepada saya, lalu dia bilang, Bu begini sudah benar belum? Lalu saya ambil suratnya, saya perhatikan, saya baca semua, saya bilang iya seperti ini Pak. Lalu dia ambil lagi, lalu dia mulai mau tanda tangan sama mocap. Lalu dia bilang, Bu bagaimana sekretaris desa sama kepala desa nggak ada, apakah bisa diwakilkan? Saya lupa waktu itu apa istilahnya, seperti diwakilkan dengan sekretaris desa, apa pakai cap yang lain lah, saya nggak ngerti waktu itu, saya lupa istilahnya di Indonesia. Saya bilang, saya nggak ngerti. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa, silahkan nggak apa-apa Pak. Lalu akhirnya dia pergi, disuruh ada mungkin perwakilan tanda tangan, lalu dicap, dikasih ke saya. Terus akhirnya saya tanya, berapa Pak? Dia bilang, tidak usah, gratis. Tapi karena saya merasa sangat bersyukur dengan apa yang sudah saya dapatin, saya langsung kasih 100.000. Ya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi saya bukan berarti mau menyuap ya, saya hanya mengucapkan itu hanya sebagai ucapan terima kasih. Lalu saya kasih ke Bapak itu 100.000, saya langsung masukkan ke map saya, bahkan bukti bahwa saya, biasanya kan kalau kita meminta sebuah surat, biasanya ada kan biasanya surat permintaan itu akan disimpan. Tapi waktu itu bagian yang menulis surat tersebut diserahkan semua, jadi tidak ada berkas tertinggal yang menunjukkan bahwa saya sudah ke situ. Nah,
Jadi pada waktu sudah selesai, saya langsung pulang, saya bawa anak saya, ayo nak kita pergi. Saya nggak nunggu babi ibu lagi, saya langsung hidupkan motor saya, lalu saya langsung pergi secepat mungkin. Saya takut tiba-tiba kepala desa atau siapa menelpon, akhirnya dia berubah pikiran. Saya langsung bawa motor saya terus sampai ke pas tiba di salah satu penginapan, saya berhenti. Lalu saya telepon adik kelas saya kasih tahu apa yang terjadi. Saya tanya apakah ini sah, dia bilang sah, boleh kak. Saya sangat bahagia sekali. Lalu saya pulang, dari situ saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Engkau memudahkan urusan saya jauh lebih mudah dari apa yang saya bayangkan. Jadi intinya di sini adalah terkadang kita terlalu memikirkan sesuatu terlalu rumit. Padahal Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, dan terkadang itu caranya itu jauh dari apa yang kita bayangkan, bahkan tidak pernah terpikirkan. Saya mana berpikir bahwa hari Senin biasanya kan pegawai negeri semua hari Senin itu masuk, tidak ada rapat dan semua pegawai negeri itu jam 9 biasanya kalau hari Senin mereka itu on time. Tetapi waktu itu Senin tiba-tiba dua-duanya tidak ada. Dan begitu gampang saya mendapatkan surat itu tanpa harus terikat janji saya harus membayar 10% setiap pendapatan dari klinik kami. Dan juga saya tidak usah membayar 5 juta. Jadi intinya jika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan kita itu luar biasa. Jadi saya mendapatkan satu ilmu dari Pendeta Sitorus waktu acara khotbah online di Hope Channel. Beliau mengatakan Allah kita itu maha besar, Allah kita itu kaya, Allah kita itu hebat. Jangan kita minta hal-hal yang sederhana, tantang Tuhan itu, minta hal yang luar biasa. Jadi setelah saya mendengar khotbah tersebut, saya tertantang, saya termotivasi. Jadi kalau saya berdoa sekarang saya ubah. Biasanya kalau saya berdoa makan, Tuhan berkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Sekarang saya ubah, Tuhan di sini makanan tersedia, berkati makanan ini supaya menjadi kepintaran buat anak saya, kesehatan buat saya dalam menghadapi COVID-19, dan juga berkati saudara-saudara atau teman-teman saya yang tidak bisa makan enak hari ini, berikan mereka makanan yang lebih dan ataupun berikan mereka makanan yang cukup. Dan juga dengan kejadian ini, saya benar-benar melihat bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan semuanya, biarkan Tuhan yang bekerja, Dia akan bekerja dengan cara yang luar biasa dan di luar dari apa yang kita pikirkan. Jadi, biarlah mulai hari ini, teman-teman sekalian, belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran ataupun menyerahkan segala masalah ke dalam Tuhan, dan biarkan Tuhan yang bekerja, percaya bahwa Tuhan tahu mana yang terbaik. Selamat Sabat dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ida yang sudah membawakan kesaksian. Jadi, sebagaimana halnya di dalam gereja, biasanya kita mendengarkan kesaksian dari bacaan mission dari luar sana, atau mungkin dari divisi yang berbeda-beda. Di mana intinya dari semua cerita itu adalah bahwa Tuhan bekerja kepada umatnya. Namun di masa pandemi sekarang, kesaksian ini dirubah. Saya pribadi merubah bukan menggunakan bacaan mission, tapi saya meminta beberapa individu yang mau rindu melayani untuk memberikan kesaksian. Dan kita sudah saksikan, dari awal pertama kebaktian online ini berjalan, ada banyak kesaksian bagaimana kuasa Tuhan itu berlaku bagi umat-umatnya. Oleh sebab itu, yakinlah selalu kepada Tuhan, karena Tuhan punya kuasa bagi umatnya. Kita akan mendengarkan sebuah lagu dari The Felicitas sebelum kita mengikuti diskusi Sekolah Sabat. Feels like they lost it all over the
Puji Tuhan, terima kasih kepada The Felicitas. There is nothing than greater than grace, kalau tidak salah judul lagunya. Luar biasa, sungguh terangkat jiwa kita mendengarkannya. Baik saudaraku sekalian, tibalah saatnya kita mendengarkan diskusi sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh pendeta Franklin Satori. Mari kita sama-sama belajar sekolah sahabat. Shalom saudara-saudara Kristus Tuhan. Kita bersyukur kita boleh masuk dari pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-9 dengan judul Penciptaan, Kejadian sebagai fondasi bagian yang kedua. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Berkati kami ya Tuhan, berkati para pemirsa, sehingga kami lebih kagum dan percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan seisi dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang kemarin, sahabat yang lalu, bagian pertama, kita banyak mempelajari mengenai teologi yang disajikan, yang diberikan oleh kitab Kejadian. Seperti contoh bahwa teologi seluruh dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Kita mempelajari mengenai pernikahan, kita mempelajari mengenai hari Sabat, kita mempelajari mengenai kejatuhan manusia dan bagaimana penyelamatan. Sabat ini khusus kita mempelajari bahwa dunia ini memang diciptakan oleh Tuhan. Khusus kita mempelajari bahwa apa yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan tidak terpengaruh oleh tulisan-tulisan kuno, teks-teks dari Mesir kuno dan Timur Tengah, yaitu Atrahasis. Kita juga akan mempelajari bahwa Tuhan yang memiliki kuasa dan memberikan kita pada saat ini untuk boleh menikmati ciptaannya. Tidak seperti tulisan Atrahasis yang menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk diperbudak oleh para dewa. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Saya ingin memulaikan pelajaran sekolah sahabat kita ini dengan tulisan daripada hamba Tuhan Nyonya White, yaitu dalam buku Ellen G. White, dalam buku Spiritual Gift jilid 3 halaman 93 yang ada di pelajaran sekolah sahabat kita tentunya. Dituliskan demikian. Kita lihat di slide. Ketika manusia meninggalkan firman Tuhan sehubungan dengan sejarah penciptaan dan berusaha menilai karya kreatif Tuhan berdasarkan prinsip-prinsip alam, mereka berada dalam lautan ketidakpastian yang tak terbatas. Artinya saudara-saudara, kalau kita berusaha mengetahui alam ini, dunia ini dengan prinsip-prinsip alam, logika yang masuk akal, maka kita ada dalam lautan ketidakpastian yang tidak terbatas. Kenapa? Karena kita meyakini, kita dituntun bahwa dunia ini terjadi karena satu hal supra alamiah, di luar batas kendali alam, yaitu Tuhan yang kita percayai. Bagaimana caranya Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan? Hanya dalam 6 hari literal. Belum pernah ia singkapkan kepada manusia fana. Karya-karya kreatif Allah sama seperti keberadaannya tidak terselami. Saya selalu senang dan saya selalu ungkapkan di kelas-kelas di mana saya mengajar ketika di SLA Purwodadi. Saya selalu mengatakan kepada murid-murid dan juga di jemaat bahwa kalau kita sudah mengetahui 100% tentang Allah, kalau kita sudah bisa memahami tentang Allah 100%, maka apa gunanya Allah itu lagi? Kita tidak bisa mengetahui Tuhan 100%. Kita hanya bisa mengetahui apa yang Tuhan izinkan kita ketahui. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mampu selami. Itulah sebabnya Dia menjadi Tuhan. Dia menjadi Allah kita. Dia yang menuntun kita di dalam lembah kekelaman ini, di mana kita tidak bisa melihat dengan terang, tapi kita bisa berjalan dengan iman. Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga dengan hari-hari penciptaan. Orang akan bertanya, bagaimana mungkin
Dunia yang hebat ini, yang luar biasa, lautan, samudra, gunung, dan lain sebagainya, diciptakan dari hanya 6 hari. Bagaimana mungkin, orang bertanya. Tapi saudara-saudara, bukankah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita? Bukankah tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Itulah sebabnya Dia Tuhan. Dia Allah yang tidak terbatas dan tidak dapat kita selami. Yang perlu kita lakukan adalah berserah saja kepada Tuhan. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 19 ayat 1. Kita lihat Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita nikmati saja saudara-saudara, apa yang Tuhan sudah ciptakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita nikmati. Karena ketika kita menikmati alam itu, menikmati ciptaan itu, kita juga sedang mempelajari bagaimana pekerjaan tangannya untuk kita semua. Itulah kira-kira inti dari pelajaran sekolah sahabat kita sebenarnya, saudara-saudara. Yang lain sebenarnya adalah hanya tambahan, hanya supaya membuka pengetahuan kita mengenai tulisan-tulisan kuno di timur dan juga di Timur Tengah dan juga Mesir kuno dan lain sebagainya. Kita lihat pertama, bumi datar, ya. Banyak orang yang mempercayai bahwa bumi ini datar. Dan itu adalah kepercayaan kuno, tentunya kita tahu. Dan sekarang sudah dibuktikan oleh ilmiah, ya, oleh pengetahuan bahwa dunia ini bulat, bukan datar. Tapi Alkitab sudah lebih dulu juga menyatakan, Yesaya 40 ayat 22, coba lihat saudara-saudara. Dia Allah yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Kalau saudara belajar pelajaran sekolah sahabat kita juga menggunakan kitab Wahyu, ya, di mana kitab itu juga digunakan, di mana ada 4 arah mata angin, dan itu dianggap sebagai menunjukkan bahwa dunia ini datar. Padahal saudara-saudara jangan lupa, tulisan-tulisan di dalam kitab Wahyu itu banyak sekali tulisan-tulisan kiasan, ya, tulisan-tulisan simbol, sama seperti yang kita baca dalam Matius 15 ayat 19. Kita lihat di slide. Matius 15 ayat 19 mengungkapkan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Pertanyaannya, apakah ini makna Yesus menyebutkan hati fisik kita ini? Bukan. Ini adalah hati pikiran, mengarah kepada pikiran. Kalau hati fisik kita ini tidak mengeluarkan apa yang kita katakan tadi, tidak mengeluarkan perzinahan, pikirannya, tapi hati maksud Tuhan ini adalah pikiran, ya. Ini Tuhan tidak sedang berbicara tentang fisiologi manusia atau hati manusia secara harfiah, tapi Yesus sedang menggunakan bahasa kiasan untuk memberikan pelajaran moral. Jadi saudara-saudara, jelas Alkitab menunjukkan bahwa dunia ini bulat. Jangan menggunakan kitab Wahyu 7 ayat 1, ayat 2, pasal 20 ayat 7 sampai 8. Karena 4 mata angin itu adalah tentu kita harus pelajari itu apa artinya. Bukan secara harifiah. Sama seperti dengan Matius 15 ayat 19 tadi, ya. Yang berikutnya saudara-saudara, kita akan membaca di pelajaran hari Senin tulisan dari Mesir kuno, ya, dan juga Timur Tengah, yaitu Atrahasis di sini. Atrahasis menyebutkan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja bagi para dewa, menjadi budak ketika dewa-dewa beristirahat, manusia harus bekerja. Tapi Alkitab menuliskan bahwa manusia diciptakan untuk menikmati, untuk bersukacita di dalam ciptaan lain yang Tuhan berikan kepada kita, untuk dijaga oleh manusia, untuk dibudidayakan, untuk dikembangkan. Dan itu untuk tujuan siapa? Untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan kita. Jangan lupa, karena manusia adalah puncak klimaks penciptaan di atas dunia ini. Yang kedua, di Atrahasis dituliskan ada kisah dewa kecil terbunuh, darahnya bercampur dengan tanah liat, lalu membentuk 7 laki-laki dan perempuan. Tapi Alkitab menyebutkan kita dibentuk oleh Tuhan dengan kasih sayangnya dan dihembuskan nafas hidupnya. Luar biasa bukan saudara-saudara? Alkitab ini tidak terkontaminasi
oleh tulisan-tulisan Mesir kuno ataupun Timur Tengah yang berisi sejarah purba tentang penciptaan dan air bah. Tidak. Bahwa Alkitab ini Kejadian 1 sampai 11 khususnya adalah murni dari Tuhan, dituliskan oleh hambanya Musa, dan kita pelajari. Bahkan saudara-saudara, Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, penggunaan kata terang yang lebih besar dan terang yang lebih kecil. Sekolah Sahabat Selasa, saudara lihat, pastilah dihindari karena nama-nama itu dalam bahasa Ibrani adalah nama-nama dewa matahari dan bulan dari timur dekat kuno dan Mesir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sangat jelas kepada kita bahwa Musa pun berhati-hati dalam menuliskan benda-benda penerang ini. Dia tidak menggunakan kata matahari ataupun bulan karena ini sangat dekat dengan dewa-dewa di timur dekat kuno dan Mesir. Saudara masih lihat di slide Sekolah Sahabat hari Selasa. Makanya digunakan kata terang yang lebih besar dan terang yang lebih kecil, dan tentu merujuk kepada matahari dan bulan. Selanjutnya saudara-saudara, kita membaca Kejadian pasal 5 dan 11 ya. Kita melihat bagaimana kronogenealogi dari dunia ini ya. Dengan melihat umur-umur silsilah itu sendiri, kita dapat mengetahui umur dari dunia ini. Kronogenealogi. Sekolah Sahabat hari Rabu, kita lihat di slide langsung saudara-saudara. Kejadian 5 dan 11 ayat 10 sampai 26. Menyediakan kerangka waktu dan rantai manusia yang menghubungkan umat Allah dengan manusia yang Allah ciptakan. Sebagai klimaks dari peristiwa penciptaan 6 hari di planet ini. Luar biasa saudara-saudara ya. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, dalam 6 hari adalah klimaks, puncak untuk kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang-binatang, dan lain sebagainya. Environment yang baik. Kita nikmati dan kita bisa belajar mengenai karya Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun saudara-saudara. Ya, Kejadian 5 dan Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Kita boleh mengetahui kronogenealogi dari dunia ini. Lebih jauh lagi saudara-saudara, dalam Sekolah Sahabat hari Kamis menuliskan, kita lihat di slide, Yesus dan semua penulis perjanjian baru menyebut Kejadian 1 sampai 11 sebagai sejarah yang dapat dipercaya. Paulus di tengah-tengah banyak orang di Athena menyebutkan demikian. Lihat di slide. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Apa yang Paulus sebutkan? Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Ingat tadi atrahasis ya. Manusia diciptakan untuk menjadi budak bagi para dewa. Tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Kita dikuatkan bahwa dunia ini memang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa dunia ini secara 6 hari literal Tuhan ciptakan. Untuk siapa saudara-saudara? Apakah untuk kesenangan Tuhan lalu kita diperbudak seperti Atrahasis menyebutkan? Tidak. Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini untuk klimaks penciptaan itu adalah manusia boleh menikmatinya. Walaupun kita sekarang jatuh dalam dosa, kita tetap masih bisa menikmati alam semesta ini, bukan? Walaupun mungkin sekarang kita ada di dalam pandemik coronavirus COVID-19, tentu saudara-saudara bagi mereka yang bijaksana masih bisa menikmati alam ciptaan ini. Kita masih bisa melihat bagaimana Tuhan menjaga kita. Kita harus percaya saudara-saudara. Karena seperti Paulus mengatakan kepada orang-orang di Athena hari itu, bahwa Allah yang memberikan kita nafas hidup, kehidupan, keselamatan kepada kita semua.
Dia tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, tidak dilayani oleh manusia seolah-olah dia kekurangan apapun, tapi gantinya ia memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup pada hari-hari saat ini, supaya kita bisa kembali kepada tangannya, supaya kita bisa kembali kepada apa yang Tuhan ingin kita rasakan, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata. Di dunia yang baru yang Tuhan janjikan untuk berikan kepada kita semua. Kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami di surga, terima kasih atas janjimu. Kami melihat hari ini bahwa Tuhanlah yang berperkara atas segala sesuatu. Kami mengimani dan meyakini dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang untuk berserah kepadamu, mendapatkan kekuatan untuk boleh berjalan di atas dunia ini. Dan kami memiliki pengharapan bahwa Yesus akan datang dan kami akan dibawa kembali pulang ke rumah kami, di mana tidak ada ratap tangis, duka cita, kematian, karena Tuhanlah yang mengubahkan dan memberikan keselamatan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bila Anda terberkati dengan rangkuman video Sekolah Sahabat ini, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan rangkuman video Sekolah Sahabat ini. Dan ketika Anda subscribe, Anda juga akan mendapatkan renungan pagi setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pendeta Franklin yang sudah membawakan rangkuman diskusi Sekolah Sahabat. Saudara bisa nikmatin selalu ini, walaupun kebaktian online telah selesai, dan rangkuman ini sudah dibuat lama sekali, sudah ada terus secara online rutin, dan sungguh luar biasa. Ini adalah merupakan pelayanan yang tidak mudah, tetapi Tuhan menunjuk hambanya untuk melakukannya. Saudaraku sekalian, di dalam diskusi Sekolah Sahabat tadi, jelas kita lihat bahwa kembali kuasa Tuhan terhadap dunia, terhadap umat manusia, itu dinyatakan. Oleh sebab itu kita harus lebih yakin kepada Tuhan, kita harus selalu mempelajari firman-Nya, sehingga itu dapat memberi kekuatan kepada kita. Baik, saudaraku sekalian, kita akan lanjutkan perbaktian kita kepada kebaktian khotbah, yang mana dalam kebaktian khotbah ini nanti beberapa dari sahabat-sahabat kita akan melayani kita, yaitu cerita anak-anak nanti akan dibawakan oleh Mewan Tobing, kemudian khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Edwin Berhitu dari Bandung, dan lagu pujian dibawakan oleh rekan-rekan saya dulu di satu sekolah di Perguruan Advent Cimindi Bandung. Mereka tergabung di dalam sebuah kuartet yang memang dari dulu mereka sudah melayani lama dan kembali berkiprah untuk menyediakan lagu-lagu pujian yang bisa digunakan bagi siapa saja, yaitu Sound of Several. Tentunya saya tetap kembali berharap agar kiranya kita dapat berkat melalui Tuhan dalam kebaktian ini. Baik, saudaraku sekalian, judul khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Edwin Berhitu adalah Jangan Takut. Dan yang menjadi ayat bersautan kepada kita hari Sabat ini tertulis di dalam Alkitab, yang mana kita akan baca nanti secara bersama-sama, secara bergantian. Saya akan memulai dan di ayat yang terakhir nanti kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai. Maka dalam tahun ketiga, zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Jemaat,
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Jemaat, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jemaat, kita sama-sama. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Baik, itulah ayat responsoria yang mengawali kebaktian khotbah pada pagi Sabat ini. Dan saat ini saya mengundang kita semua untuk sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Saya akan berdoa untuk melakukan doa syafaat. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah kami yang maha baik dan yang maha murah. Pagi Sabat ini Tuhan, kami kembali umat-umat-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami datang untuk berbakti di rumah kami masing-masing. Kami datang berbakti mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan kami datang berbakti untuk mendengarkan firman. Dan pada saat ini Tuhan, kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu, memohon akan kuasa dan kebaikan hati-Mu ya Tuhan, untuk dapat menjawab doa-doa yang kami sampaikan kepada-Mu pada saat ini. Namun sebelumnya Tuhan, sebagai umat berdosa, kami hamba-Mu memohon akan belas kasihan dari Tuhan, agar kiranya Tuhan mau mengampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sering mendukakan hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu agar kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengampunan, dan kemudian melindungi kami dan menyertai kami di dalam kehidupan kami, sehingga di waktu-waktu yang akan datang Tuhan, kami tidak akan berbuat dosa lagi. Hari Sabat ini Tuhan, hamba-Mu Pendeta Edwin Berhitu akan membawakan firman kepada kami semua. Biarlah kiranya melalui firman ini Tuhan, kami dapat terberkati, kami dapat dikuatkan, kami dapat selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya di dalam kehidupan kami, kami pun merasakan sukacita, baik melalui ciptaan-Mu, baik melalui hal-hal yang lain yang Tuhan telah siapkan kepada kami untuk dinikmati sebagai umat. Pada kesempatan pagi hari ini juga Tuhan, kami tak lupa berdoa, agar kiranya Tuhan campur tangan akan segala masalah wabah yang kami hadapi saat ini. Bukan hanya bagi penduduk Indonesia, tapi seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kuasa-Mu yang besar, dengan rendah hati kami memohon, biarlah kiranya kuasa-Mu dapat berlaku bagi wabah ini. Lalukanlah Tuhan, sehingga umat-umat-Mu dapat tetap sehat dan menikmati kehidupan mereka bersama-sama dengan Engkau. Apabila ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka gunakan, agar kiranya melalui itu dan jamahan Tuhan penyakit mereka dapat sembuh. Minggu depan Tuhan, kami akan memasuki sebuah fase kehidupan yang baru, di mana kami akan beraktivitas seperti biasa Tuhan di tengah pandemik virus corona. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kebijaksanaan kepada kami masing-masing untuk dapat memproteksi diri kami. Dan kami juga yakin Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kami umat-umat. Oleh sebab itu Tuhan, terimalah dan jawablah doa kami.
agar kiranya ini dapat menjadi sukacita dan kepujian bagi nama-Mu. Dengarlah doa ini ya Bapa. Semua ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, saudaraku sekalian, tibalah saatnya kesempatan bagi anak-anak untuk mendengarkan sebuah cerita yang akan dibawakan oleh Tante Maiwan. Untuk itu, saya mengundang jika ada anak-anak yang hadir untuk mengikuti kebaktian ini, mari kita dengarkan cerita anak-anak dari Tante Maiwan. Selamat Sabat anak-anak. Senang sekali ya kita Sabat ini. Semoga semua kita dalam keadaan yang baik. Tuhan menjaga kita sepanjang 1 minggu yang sudah kita lewati. Dan tiba saatnya kita sucikan hari Sabat. Baik, cerita Tante hari ini judulnya Tuhan memakai anak kecil. Sebelum lanjut, kita baca dulu ayatnya dibacakan oleh Abang John. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Terima kasih Bang John. Nah, anak-anak, mungkin kalian berpikir, kalau kita masih kecil, mana bisa dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang? Eits, siapa bilang nggak bisa? Di zamannya Tuhan Yesus, saat di dunia, ada seorang anak kecil yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Gimana caranya? Itu karena dia mau berbagi makanannya sama semua orang di sana. Padahal dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Pasti anak-anak udah pada tahu semua ya cerita tentang anak kecil ini ya. Waktu Yesus di bukit, mereka semakin siang berkumpul dan mereka mulai kelaparan. Tapi di sana ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Dia mau berbagi dengan orang banyak di sana. Nah, apapun yang kamu punya sekarang, asal anak-anak mau membaginya, Tuhan pasti bisa memakai anak-anak. Sama seperti anak kecil itu. Dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi karena dia mau berbagi, Tuhan yang membuat mujizatnya. Sampai roti itu bersisa berapa bakul? Ada 12 bakul ya. Jadi semuanya anak-anak harus mau memberikan apa yang kita punya, apa yang bisa kita bantu buat orang lain, apa yang bisa menyenangkan hati orang lain. Dan biar Tuhan yang membuat mujizat. Misalnya kita di rumah, dari rumah dulu kita mulai, anak-anak bisa membantu orang tua. Atau kalau di sekolah, anak-anak juga membantu teman-teman yang susah, yang misalnya ada yang jatuh, kita bantu, atau kita membantu guru di sekolah membersihkan barang-barang di kelas. Semua kita bisa mulai walaupun kita masih anak-anak. Jadi anak-anak dari kecil, kita harus terus berbuat baik dan menjadi berkat buat banyak orang. Baik, cerita Tante sampai di sini. Kita doa tutup yang akan dibawakan lagi oleh Abang John. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk cerita anak-anak Sabat ini. Berkatilah kami bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk cerita anak-anak yang sudah dibawakan. Biarlah kiranya anak-anak senang dengan cerita Sabat hari ini. Dan kepada anak-anak khususnya, selalu jangan lupa baca Alkitabnya setiap pagi, karena banyak cerita yang bisa kalian lihat di sana dan ceritanya luar biasa menyenangkan. Baik, saudaraku sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang dibawakan oleh 4 sahabat saya, Hardy, Religius, Yanto, dan Kak Chandra. Mereka dulu tergabung
sejak SMA kalau tidak salah, di SMP SMA mereka sudah bernyanyi. Dan saat ini mereka berdomisili, ada yang di Bandung dan religius berada di Bontang. Mari kita dengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Sound of Several, atau kami sering menyebutnya SOS. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I hear those angels calling around. Keep in the middle of the road. There's a waiting there in the great big crowd. Keep in the middle of the road. I can see them standing round the big white gate. We must travel alone before it gets too late. For it ain't no use for to sit down and wait. Just keep in the middle of the road, and children keep in the middle of the road. Children keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. I ain't got time for to stop and talk. Keep in the middle of the road, cause the road is rough and it's hard for to walk. Keep in the middle of the road. I'll fix my eye on the golden stair, and I'll keep on a-going till I get there. Cause my head am bound that crown for to wear. Just keep in the middle of the road, and children keep in the middle of the road. Children keep in the middle of the road. Don't you look to the right, don't you look to the left. Just keep in the middle of the road, in the middle of the road, in the middle of the road. When your voice get tired and your song don't sing, don't look at the world full of sinful things. Don't lay down in the road for to die. Put on your wings and get up and fly. Keep in the middle of the road. Children, keep in the middle of the road, in the middle of the road. Puji Tuhan untuk lagu yang sudah kita dengarkan yang dibawakan oleh SOS. Jaya terus dalam pelayanannya. Saat ini mereka sedang rutin untuk menyediakan lagu-lagu pujian secara online untuk bisa digunakan di dalam perbaktian-perbaktian lain. Kiranya Tuhan selalu memberkati di dalam pelayanannya. Baik saudaraku sekalian, kita akan segera mendengarkan khotbah, dan ayat inti dari pelajaran saat ini diambil dari buku Yesaya 41 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Dituliskan di sana, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut.
akulah yang menolong engkau. Demikianlah ayat inti dari pelajaran khotbah kita pada pagi ini, dan marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Jangan Takut, yang akan dibawakan oleh Pendeta Edwin Berhidup. Selamat sahabat, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Senang pada sahabat hari ini kita boleh bertemu, kendati pun melalui media Zoom, media elektronik, dan media-media bisa kita lihat dari perangkat-perangkat yang kita gunakan. Anda dan saya masih dalam suasana stay at home. Oleh karena kita sedang memutus rantai penularan virus COVID-19 atau virus corona ini. Nah, tentunya hampir 2 atau 3 bulan belakangan ini kita merasa ketakutan. Oleh karena kita tidak mau terjangkit oleh virus-virus corona tersebut. Dan kita mematuhi peraturan pemerintah agar tetap tinggal di rumah, agar kita boleh lebih cepat, bangsa kita lebih cepat mengakhiri segala suasana yang mencekam, suasana yang mungkin menakutkan. Saya yakin Anda dan saya juga takut apabila kita terkena oleh virus ini. Ya, virus yang cepat sekali menular dan cepat sekali bereaksi kepada orang-orang yang tertular. Itulah sebabnya saya harap Anda dan saya tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga di rumah Anda dan saya, kita tetap sehat, tetap berkarya, tidak perlu takut. Oleh karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kesempatan ini saya boleh menyampaikan pekabaran firman Allah kepada kita sekalian. Dan semoga firman Allah ini yang saya beri judul Jangan Takut akan membawa sebuah motivasi baru dalam hidup kita. Akan membawa sebuah semangat baru. Sebab kita tidak tahu kapan ini virus akan berakhir. Ada yang bilang pertengahan tahun ini, ada yang bilang akhir tahun. Bahkan ada yang lebih ekstrim, 2 atau 3 tahun ke depan itu virus baru habis. Namun hari ini saya ingin bicara jangan takut. Kita punya Allah yang lebih hebat dari apapun. Dan untuk itu sebelum kita belajar firman Allah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai, Allah yang kami puja dan puji, kami tahu Engkau Allah yang hebat. Itulah sebabnya pada sahabat ini Tuhan, berkatilah kami. Biarlah kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu dari Raja Hizkia. Dan kiranya Tuhan akan menolong kami, agar kami memiliki keberanian yang sama seperti Hizkia. Dan kiranya Tuhan menyertai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan berkat bagi semua pendengar dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, kita mau bicara tentang jangan takut, dan kita mau belajar dari seorang raja di Israel. Dan teks Alkitab yang akan kita pelajari sepanjang Sabat ini adalah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan pasal yang ke-19. Nah, unik, pada waktu kita ingin bicara tentang raja-raja Israel, saudara tahu bahwa zaman dari mulai Saul, Daud, kemudian sampai ke Salomo adalah masa-masa keemasan. Dan terutama pada zaman Salomo. Kita tahu kalau kita flashback ke belakang, bagaimana Israel menuntut seorang raja pada zaman Samuel. Israel ingin sama kedudukannya dengan bangsa-bangsa lain. Padahal mereka tahu sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tahu bahwa yang memimpin mereka, pemimpin besar mereka adalah Allah sendiri. Teokrasi, Allah memerintah langsung pada waktu itu. Namun seiring berkembangnya zaman di zaman Samuel, mereka melihat betapa enaknya negara-negara sebelah tetangga memiliki raja. Mereka boleh bekerja dan sebagainya. Sehingga ini tuntutan kepada Samuel. Dan pada akhirnya Samuel meluluskan permintaan mereka dengan memberikan kriteria-kriteria, aturan-aturan bagaimana mereka memiliki seorang raja dan apa resiko-resiko
pada waktu mereka memiliki seorang raja. Dan yang terpilih Saul, lalu Daud, dan juga akhirnya Salomo. Di masa Salomo adalah masa keemasan bangsa Israel. Oleh karena tidak ada peperangan. Dan bukan hanya itu, Salomo menjadi raja Israel yang paling kaya. Bukan hanya di Israel. Salomo memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga banyak negara-negara tetangga ingin berdamai dengan Israel. Mereka memberi upeti, emas, perak, kayu, dan lain sebagainya. Sehingga Salomo menjadi raja yang sangat terkenal di dunia pada saat itu. Namun sayang pada waktu Salomo mati digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Maka dinasti satu dari keturunan Daud ini terputus oleh karena pada saat Yerobeam datang untuk demo, tanda kutip, mungkin inilah demonstrasi secara besar-besaran pertama di dunia menuntut sebuah keadilan. Dan saat itu Yerobeam menuntut keadilan kepada Raja Israel Rehabeam. Namun sayang Rehabeam gagal memahami maksud dari rakyat saat itu. Dan Rehabeam meminta petunjuk bukan kepada penasehat pada waktu ayahnya hidup, namun dia justru meminta nasihat kepada teman-teman sebayanya. Alhasil Yerobeam menarik hampir 10 suku Israel dan akhirnya menyatakan diri menjadi raja di Israel. Dan di Samaria lah mereka membuat kubu-kubu pertahanan. Dan akhirnya karena Yerobeam takut kalau setiap setahun sekali mereka kembali ke Yerusalem, mereka akan kembali berpaling kepada Rehabeam. Maka Yerobeam mendirikan ibadah palsu, mendirikan rumah Allah palsu, dengan menggantikan segala kekudusan Allah dengan kenajisan, dengan tiang-tiang berhala. Dan akhirnya saudara, maka dua kerajaan yang telah terpisah ini, satu di utara, satu di selatan. Di utara adalah Israel yaitu Jerobeam, dan di selatan adalah Rehabeam atau Yehuda. Mereka memiliki raja-raja yang memiliki sebuah kebiasaan yang hampir sama. Nah, kalau kita melihat raja-raja di utara di Israel sejak Yerobeam hingga raja yang terakhir sebelum mereka dibuang ke tanah Asyur, maka semuanya jahat di mata Tuhan. Demikian pula yang di selatan, ada yang jahat di mata Tuhan, ada yang baik di mata Tuhan. Kalau di sisi sini, semua jahat di mata Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, kita mau pelajari satu sisi di kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Ada raja yang patut kita contoh dalam suasana yang mencekam, yang menakutkan. Dan kita boleh belajar bagaimana dia menang untuk mengatasi masalah kehidupan negaranya dan kehidupannya, sehingga Tuhan luputkan dari segala ketakutan. Nah, salah satu raja yang kita mau pelajari adalah Raja Hizkia. Bayangkan saudara, oleh karena mereka jahat, maka pada akhirnya nanti kedua-duanya memang dibuang, tetapi memang bangsa Israel terlebih dahulu dibuang oleh Tuhan ke tanah Asyur. Ya, sekitar tahun 700-an saudara, mereka dibuang ke tanah Asyur. Nah, kita mau pelajari seorang raja, yaitu Raja Hizkia. Nah, siapa ini Raja Hizkia? Kalau kita membaca di dalam dua raja-raja pasal yang ke-18, kita akan melihat bagaimana kualifikasi daripada Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia itu naik takhta usia 25 tahun. Atau kurang lebih tahun 715 tepatnya, ia mulai naik takhta dan hampir 29 tahun dia memerintah di kerajaan Yehuda. Nah, menarik, pada waktu kita melihat ada Raja Israel dan Raja Yehuda, utara dan selatan, masing-masing menampilkan siapa ibunya. Nah, demikian pula Raja Hizkia. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Kenapa saya tampilkan ini? Menariknya adalah begini, saudara.
ayahnya, ayah Hizkia atau Raja Ahaz, adalah raja yang tidak takut akan Allah. Bahkan Alkitab katakan raja yang jahat di mata Tuhan. Namun Hizkia, ia memilih untuk hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya yakin ini adalah peran dari ibu. Walaupun suaminya jahat, ia mengarahkan kepada anaknya, "Nak, kamu harus tetap hidup baik, nak, agar Tuhan berkati." Nah, saya menarik oleh karena apa saya tampilkan, penting sekali peran seorang ibu bagaimana mendidik anaknya kelak menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kita mau lihat bagaimana sih kiprah Hizkia, sehingga saya angkat menjadi sebuah perenungan kita pada sabat hari ini. Bagaimana kita agar jangan takut dalam menghadapi segala kehidupan ini, dan jangan takut dalam menghadapi segala ancaman mara bahaya apapun, sebab kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Nah, saudara, ini peristiwa ini pada waktu Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur, ya. Dan itu terjadi adalah 14 tahun setelah Hizkia naik menjadi raja, ya. Dan Raja Asyur atau Sanherib mengutus utusannya, yaitu juru minuman, untuk mengata-ngatai Israel, meneror bangsa Israel. Itu Yerusalem dikepung, di lockdown oleh bangsa Asyur, sehingga mereka tidak mampu kemana-mana. Mereka hanya bisa ada di tengah-tengah Yerusalem, sebab Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur. Bahkan juru minuman agung dari Raja Asyur, dia naik ke atas tembok kota dan berkhotbah. Khotbahnya bukan khotbah rohani, tapi khotbah mengata-ngatai Raja Hizkia, menghina Tuhannya Israel, dengan mengatakan, bangsa mana yang bisa luput dari serangan tuanku Raja Asyur? Semua bangsa takluk, raja ini, raja itu, dan sebagainya. Jadi kamu juga pasti takluk. Nah, kenapa saudara? Bahwa ada satu peristiwa kenapa juru minuman ini mengatakan begitu. Kalau kita lihat bahwa rupanya dia sudah bisa menaklukkan Raja Israel 20 tahun yang lalu. Jadi dia pikir dia juga bisa menaklukkan Raja Hizkia dengan kerajaan Yehuda, saudaranya, saudara. 20 tahun yang lalu bangsa Israel telah ditawan oleh tentara Asyur ke negeri Asyur, dibuang. Dan dengan percaya diri, Raja Asyur ini akan menang melawan tentara Yehuda. Nah, namun kita lihat coba, pada waktu ini juru minuman Raja Asyur menghina Tuhan Allah Israel, lalu menghina raja. Tetapi rakyat semua diam, oleh karena memang raja telah berpesan, kalau nanti juru minuman mengata-ngatai raja, mengata-ngatai Tuhanmu, jangan engkau berkata sedikit atau sepatah kata pun. Seluruh rakyat tetap tenang, menurut kepada perintah Tuhan. Saya mau katakan, menurut kepada perintah Hizkia, maksud saya, turut apapun perintah Hizkia dilakukan. Sehingga tidak ada satupun dari karyawan kerajaan atau rakyat yang mendengar itu untuk menanggapi kata-kata dari juru minuman Raja Asyur. Nah, kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, 2 Raja-Raja pasal 19, pada waktu Raja Hizkia mendengar ocehan dari juru minuman dari Raja Asyur yang menghina Allah Israel dan menghina bangsa Israel. Ayat 1 pasal 19. Segera sesudah Raja Hizkia itu mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu perhatikan, mari perhatikan. Lalu ia masuk ke rumah Allah. Satu pelajaran yang penting yang perlu kita bawakan dalam hidup kita adalah, manakala kita menerima sebuah masalah, mendengar masalah, jangan engkau bersuara. Jangan sounding dulu kemana-mana, tapi bawa perkaramu ke rumah Allah.
Ini satu hal yang penting. Bagaimana Hizkia mampu menangani masalah hidupnya. Bahkan pada waktu Nabi Yesaya mengingatkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-6, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, jangan engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk penghujat aku. Sesungguhnya aku yang menyuruh roh masuk di dalamnya sehingga ia mendengar kabar dan pulang ke negeri. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Jadi Yesaya mendengar bagaimana Tuhan mendengar bagaimana Hizkia menyerahkan perkaranya, lalu diutus nabinya. Dia kata, Hizkia jangan takut, kamu nggak akan apa-apa. Mereka itu akan pergi. Sekali lagi kalau kita baca ayat yang ke-14, Hizkia menerima surat itu di tangan para utusan. Ia membacanya lalu pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Bentangkanlah masalah kita di hadapan Allah. Jangan bentangkan perkara kita, masalah kita kepada sahabat kita. Seperti Rehabeam, ia gagal menangani masalah bangsanya. Hizkia paham betul Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Ia percaya kepada nabi-nabinya, sehingga ia membentangkan perkaranya di hadapan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau pelajari kenapa, apa rahasianya Hizkia akhirnya mampu untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan pada akhirnya ia menang menghadapi tantangan yang begitu besar, ketakutan yang mencekam bangsanya. Mari kita kembali ke dalam 2 Raja-Raja. Ada 5 resep yang ingin saya bawakan pada Sabat siang ini, agar kita boleh bawa pulang menjadi bekal hidup Anda dan saya untuk boleh kita menang dalam segala perkara. Yang pertama, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Hizkia hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-3. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Jadi resep yang pertama agar kita bisa kuat, kita tidak takut dan kita mampu mengalami sebuah kemenangan adalah hiduplah benar di hadapan Allah. Hizkia telah memilih, kendati pun kalau Anda baca di ayat sebelumnya, ayahnya adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Namun ia memilih itu hidup benar. Dalam masa-masa lockdown sekarang ini, PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini, Anda stay at home. Mari kita pilih hidup benar di hadapan Allah. Ini saatnya kita lebih dekat kepada Allah. Mungkin Allah izinkan ini virus berkeliaran di bumi ini, agar kita sadar kita perlu untuk lebih dekat, kita perlu mencari kebenaran Allah. Yang kedua, Hizkia berkomitmen membuang dosanya dan juga dosa bangsanya. Satu komitmen yang penting kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang keempat dan ayat yang keempat saja. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Bayangkan, kita tahu peristiwa itu pada waktu mereka bangsa Israel harus berangkat dari tanah
Mesir ke tanah Kanaan. Lalu mereka bersungut-sungut di padang gurun yang panas. Mereka kehausan, mereka kekurangan makan, lalu mereka bertengkar dengan Musa. Lalu Tuhan marah, Tuhan mengeluarkan ular-ular beludak yang begitu ganas. Dan banyak di antara mereka yang bersungut-sungut dipatuk dan mati. Lalu mereka ketakutan, mereka seperti wabah. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat tiang yang ada ular di atasnya. Dan semua bangsa disuruh melihat tiang ular tersebut. Dan pada waktu memandang dia akan sembuh. Dan ular tidak bisa memagutnya. Nah ternyata itu saudara, tiang itu masih ada sampai pada zaman Raja Hizkia. Dan itu menjadi sesembahan bagi bangsa Israel. Dan ini kembali flashback oleh karena mereka terkontaminasi dengan raja-raja di sekitar mereka menyembah tiang-tiang berhala. Dan ini yang dibuang oleh Hizkia. Ia buang dosa-dosanya dan dosa-dosa bangsa itu. Saatnya saudara, kita buang dosa-dosa kesayangan kita. Agar Tuhan boleh memberkati kita. Agar Tuhan boleh memberikan kemenangan kepada Anda dan saya. Buang. Doakan itu, akui di hadapan Allah. Agar Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Yang ketiga, Hizkia percaya penuh kepada Tuhan. Kualifikasi yang ketiga ini penting untuk kita kerjakan. Kalau dibilang kita takut, semua bilang takut. Tapi kita punya Allah yang hebat, Allah yang sangat mengerti kita, bahkan dia punya 1001 cara melepaskan umatnya dari segala kegentaran, dari segala ketakutan. Namun Allah ingin kita percaya penuh. Hizkia percaya penuh. Kita baca ayat yang kelima dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ia percaya penuh kepada Tuhan Allahnya. Bahkan perhatikan, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi kenapa Hizkia berharga di mata Tuhan? Dan mengapa Hizkia mendapatkan kasih sayang? Oleh karena Hizkia percaya penuh kepada Tuhan. Saat ini Anda dan saya dituntut percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan yang mengendalikan ini. Kalau kita flashback ke tanah Mesir pada waktu itu, Musa percaya penuh kepada Allah. Waktu Tuhan katakan kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, buat darah di ambang pintu, sebab malam ini aku akan membunuh semua anak sulung. Musa percaya penuh dengan bangsa Israel, sehingga mereka melakukan tepat seperti Allah perintahkan. Sehingga mereka selamat dari wabah kematian anak sulung di negeri Mesir. Dan dari semua tulah-tulah yang ada, maka Israel di tanah Goshen mereka selamat. Kenapa? Kita punya Allah. Allah yang sama, Allah yang melindungi Israel sejak di tanah Mesir. Maka Allah yang sama juga yang sedang berkarya bagi Raja Hizkia. Bahkan Allah yang sama pada zaman Raja Hizkia. Allah yang berdaulat sedang memberkati dan melindungi umatnya pada zaman sekarang. Asal kita percaya penuh kepada Tuhan. Yang keempat, Hizkia berpaut hanya kepada Tuhan. Berpaut artinya ia memiliki kecenderungan hatinya hanya kepada Allah. Dikit-dikit ia datang kepada Allah. Itu makna berpaut kepada Allah. Kita baca ayat yang ke-6. Ia berpaut kepada Tuhan. Ada keterangan setelah itu. Tidak menyimpang daripada mengikuti Allah. Dan ia berpegang terus pada perintah Allah. Berpaut kepada Allah. Masa-masa sekarang ini adalah masa yang sangat indah. Di mana Anda dan saya bisa lebih berpaut kepada Allah. Pagi dan petang. Kita punya banyak waktu, kendati pun stay at home untuk
berpaut bersama dengan Allah. Yang mungkin hari-hari sebelumnya kita tidak ada waktu lagi dengan Tuhan. Kita berangkat kerja harus subuh, lalu pulang mungkin malam, sementara anak-anak ditinggal di rumah, dan pada waktu kita pulang, mungkin anak telah tertidur oleh karena lelah. Kita pun sudah lelah, tidak bisa lagi bercengkrama dengan pasangan kita, lalu mandi dan sebagainya, lalu tidur, saudara. Bahkan tidak ada waktu lagi dengan Tuhan. Saat yang sekarang ini, Allah ingin kita lebih berpaut kepada Tuhan. Menggunakan waktu-waktu ibadah secara kualitas. Bukan hanya kuantitas yang pasti bertambah oleh karena kita tidak sibuk di luar. Pagi dan petang seharusnya menjadi kuantitas yang indah dan kualitas bagi Anda dan saya. Itu makna berpaut kepada Allah. Itulah sebabnya manakala Hizkia menerima masalah, ia dikit-dikit lari ke rumah Tuhan. Dikit-dikit ia membentangkan perkara itu ke hadapan Tuhan. Begitulah seharusnya Anda dan saya. Kita perlu berpaut setiap hari kepada Allah. Membentangkan masalah kita kepada Allah. Dan yang terakhir, kenapa Hizkia bisa dilindungi dan diberkati Allah, bahkan dilepaskan dari segala ketakutan. Sebagaimana janji Yesaya tadi, jangan takut katanya. Yang kelima, ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Tadi sudah bacakan ayat yang ke-6. Ia memegang perintah-perintah Tuhan dan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia adalah contoh orang yang menghargai sejarah, sehingga perintah-perintah Taurat Musa ia baca, dan itulah sarana pada saat itu untuk bisa lebih tahu kehendak Allah. Dan sarana saat ini adalah ini perintah-perintah Allah. Kita perlu tahu dan kita perlu baca agar kita mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki agar kita kerjakan. 5 rahasia tadi menjadi rahasia yang jitu untuk menghadapi segala ketakutan hidup pada zaman sekarang ini. Yang kita tidak pernah sangka. Kita harus bersosial di dalam media seperti ini. Mau gak mau kita kerja dengan laptop atau dengan handphone, saudara. Seperti suasana dipaksakan kepada kita. Dan yang lebih penting, memang Allah juga ingin kita lebih dekat kepadanya. Nah, itulah sebabnya saudara, Yesaya katakan dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Saudara bayangkan janji Tuhan. Aku akan menolong engkau. Bahkan ada kata, aku akan memegang tangan kananmu. Yang membawa kemenangan. Tangan kananku, kata Tuhan, membawa kemenangan. Apalagi yang kita mau takuti, saudara. Bahkan ayat 13 Allah menegaskan, jangan takut katanya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, aku yang menolong engkau. Ini jaminan, sebuah garansi yang luar biasa yang perlu kita dapatkan, saudara. Nah, menarik di Yesaya 41 ini, ayat 10 dan 13 ini, ternyata ada 2 kata tangan kanan, saudara. Di ayat yang ke-10 ada tangan kananku, kata Tuhan. Sedangkan di ayat 13 ada tangan kananmu, memegang tangan kananmu. Artinya saudara, kalau tangan kanan bertemu dengan tangan kanan, hasilnya salaman, kerjasama. Ini yang perlu kita alami. Tangan Allah senantiasa mengulurkan. Kita mau nggak sambut tangan kanan Allah? Agar kita bisa menang seperti Hizkia. Dan kalau kita mau sambut tangan kanan Allah, maka kita tidak perlu lagi takut menghadapi apapun. Dan itu janji Allah pada hari ini. Jangan takut. Anda dan saya, akulah kata Tuhan yang menolong engkau.
Kiranya Allah akan memberkati Anda dan saya sepanjang hari Sabat ini. Dan kita memiliki sebuah keberanian, kepastian. Yaitu jangan takut sebab kita punya Allah yang hebat. Allah yang mampu melepaskan bangsa Israel dari cengkeram Raja Asyur. Mereka terbunuh, saudara semuanya. Dan Allah yang sama. Allah yang akan memberkati Anda dan saya sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, berkat-Mu melalui firman yang dibawakan oleh Pendeta Edwin Berhitu, biarlah kiranya ini menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami. Janji-Mu yang telah Kau sampaikan di dalam buku Yesaya, bahwa Tuhan akan memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan. Biarlah kiranya janji itu Tuhan dapat menguatkan kami, agar kami tidak pernah takut, oleh karena bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini dan sampai hari-hari yang akan datang. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan, khususnya kesehatan kepada kami semua, dapat menjadi bagian kami. Karena doa ini ya Bapa, semuanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik saudaraku sekalian, terima kasih. Kita telah menyelesaikan kebaktian sepanjang Sabat ini. Biarlah kiranya firman Tuhan, puji-pujian, cerita kepada anak-anak, kesaksian, semua memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap dapat hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari Rabu, kita akan kembali bersama-sama mengikuti kebaktian online ini. Dan hari Rabu nanti, Saudara Timi Londong yang akan membawakan firman kepada kita. Oleh sebab itu, jika Anda merasa terberkati, mari undang saudara-saudara, sahabat-sahabat kita untuk kembali mengikuti kebaktian online bersama kami. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa tetap sehat dan selalu cuci tangan. Tuhan memberkati.